Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab kami Tuhan saat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaatmu yang terhubung melalui live streaming ini Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami doa biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, hati Tuhan disenangkan. Dimanapun kami berada, ada hadirat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan iman, di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ ada mujizat, ada kesembuhan yang pasti kami terima. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dengan iman Tuhan. Kami berdoa siapapun jemaatmu yang terhubung melalui live streaming ini Tuhan, kami doa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman. Doa kami Tuhan jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang kepercayakan sore hari ini menyampaikan firman. Doa kami urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hanya manusia biasa yang terbatas, penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya dengan iman, walaupun hanya manusia biasa, ketika ada di tangan Tuhan, sanggup Tuhan bahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat buat setiap jemaat. Kami doa segala kuasa kegelapan, roh teritori yang ingin mengganggu jalannya kebenaran firman-Mu dibagikan, kami bersatu hati dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami doa benar-benar saat sore malam hari ini menjadi sarana untuk yaitu Tuhan menjadi saluran berkat buat setiap jemaat. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu, biar kiranya Tuhan yang semakin besar, hamba semakin kecil, sehingga hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Doa kami Tuhan, semua yang disampaikan isi hati Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Yang siap diberkati Tuhan dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan dulu saudara, dimanapun kau berada yang terhubung dari live streaming ini Tuhan. Saudara, dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Dimanapun saudara berada, haleluya. Saya dengan iman melihat ada banyak jemaat Tuhan yang menyapa juga shalom. Haleluya. Walaupun kita terbatas oleh ruang dan waktu saudara, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Artinya apa? Dimanapun saudara berada, walaupun kita hanya terhubung melalui live streaming, ada kuasa Tuhan yang terjadi. Saudara pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Oke saudara, sekali lagi walaupun kita terhubung, terpisahkan oleh jarak saudara, tetapi sekali lagi saudara, Tuhan sanggup bekerja luar biasa. Yuk, yang ada Alkitab, Alkifon, boleh sama-sama angkat Alkitabmu, Alkifonmu dengan iman percaya, pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita membuka Alkitab kita saudara, Mazmur pasalnya yang ke-70 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 di Alkitab fisik saudara. Tapi kalau di Alkitab elektronik ada penyesuaian jadi sampai ayatnya yang ke-5 saudara. Tetapi semuanya tetap terisi full saudara. Yuk, Mazmur pasalnya yang ke-70 kita buka Alkitab kita saudara. Mazmur pasalnya yang ke-70 ayatnya yang pertama kita akan baca sampai selesai saudara. Di Alkitab saudara ada yang sampai ayatnya yang ke-6 yaitu di Alkitab fisik. Kalau di Alkitab elektronik sampai ayatnya yang ke-5. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Di situ diberi judul apa? Doa minta pertolongan. Saya akan bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik
karena malu mereka yang mengatakan syukur-syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ayat terakhir sekali lagi kita baca sama-sama. 3, ya, tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Di bagian terakhir dikatakan janganlah lambat datang. Boleh munculkan tema khotbah saya hari ini, saudara. Hari ini saya ingin bicara tentang yang namanya Tuhan yang terlambat. Sama-sama bilang sama saya, terlambat. Sama-sama bilang sama saya, terlambat. Haleluya. Ketika saudara baca judul saya ini, mungkin saudara langsung komplain, Pak Pendeta, maksudnya apa Pak Pendeta? Kok Pak Pendeta bilang Tuhan terlambat? Selama saya Kristen, Pak Pendeta, yang saya tahu bicara tentang Tuhan, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Sejak saya sekolah minggu, Pak Pendeta, bicara tentang Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang tak terlambat. Kenapa tiba-tiba Pak Pendeta kasih judul bahwa Tuhan yang terlambat? Sebelum saya akan masuk lebih dalam ke sana, saudara, saya mau bilang, saudara, hari-hari ini semuanya serba instan. Sekali lagi, hari-hari ini semuanya serba instan, saudara. Maksudnya apa? Orang maunya semuanya serba cepat. Orang mau apa-apa tuh cepat. Bahkan orang sangat menginginkan segala sesuatu itu cepat, saudara. Kenapa? Kalau saudara lihat hari-hari saudara bicara tentang transportasi. Orang hari-hari ini saudara mau transportasi yang cepat. Kalau bicara tentang apa lagi? Bicara tentang koneksi internet apalagi yang hari-hari ini jadi kebutuhan, saudara. Orang maunya cepat, padahal zaman saya dulu saya ingat banget, saudara. Mau terkonek dengan yang namanya internet saja itu sesuatu yang bikin sukacita luar biasa. Tetapi saudara, zaman sekarang lemot dikit aja udah, woi, kenapa ini kok bisa lemot? Kenapa ini kok bisa begini? Langsung komplain, saudara. Karena kenapa? Orang udah terbiasa dengan yang namanya yang cepat, saudara. Kalau makanan juga hari-hari ini, dulu mau makan makanan yang namanya makanan daerah, makanan-makanan khas Indonesia, susahnya bukan main. Kadang-kadang harus ke daerahnya, saudara. Hari-hari ini kita mau bikin makanan yang enak itu gampangnya bukan main. Maksudnya gimana? Kita bisa langsung beli, masak, gitu susah, gampang. Mau makan makanan apa? Gampang. 1-2 menit bisa masak, selesai. Walaupun semuanya dalam bentuk Indomie tentunya, saudara. Haleluya. Saya tidak disponsori. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Orang hari-hari ini terbiasa dengan semua yang serba cepat. Karena memang orang suka yang cepat. Dan saya mau bilang, saya pun begitu. Saya kemarin, saudara, saya itu potong rambut di tempat langganan saya. Tapi ketika saya nyampe, orang yang biasa potong rambut saya, itu saudara dia lagi baru memulai potong rambut orang yang baru datang juga. Dan durasi potong rambut, kalau satu orang satu kali pas potong itu, saudara, durasinya itu kira-kira bisa 15 sampai 20 menit, saudara. Akhirnya, karena saya mau cepat juga, akhirnya saya terima saran dari yang resepsionis itu bilang, oh ya Pak bisa, ini ada yang kosong Pak, mau cepat bisa langsung Pak. Akhirnya oke, saya terima. Akhirnya, jadinya seperti ini. Dia masuk ke dalam, saudara. Saya tadi pagi pas mau berjalan, mau berangkat, saudara, saya lihat rambut saya. Ini rambut gue udah kayak Odading Mangole, saudara. Rasanya seperti Iron Man, saudara. Iya, saya lihat sampai Tuhan, rambut udah begini, saudara. Tapi kenapa? Mau cepat. Saya mau bilang hari-hari ini semua orang mau cepat, terbiasa dengan sesuatu yang cepat. Dan saya mau bilang, saudara, itu bagus. Kenapa? Bicara tentang sesuatu yang cepat, bicara tentang sesuatu yang efisien, itu bagus. Artinya apa? Kita menghargai yang namanya waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bicara tentang sesuatu yang cepat, ya itu bagus. Kita suka sesuatu yang cepat, mau yang efisien. Artinya kita menghargai sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita yang adalah waktu, saudara. Tapi dengar baik, sayangnya seringkali kita menerapkan konsep ini, saudara. Menerapkan hal ini, bicara tentang kesukaan kita dengan sesuatu yang cepat, kita terapkan dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan.
Sekali lagi, kita seringkali sayangnya menerapkan yang namanya hal ini tentang menyukai sesuatu yang cepat. Kita terapkan dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ini menjadi sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena kita akhirnya menuntut Tuhan untuk cepat mengikuti kemauan waktunya kita, saudara. Apalagi keadaan hari-hari ini kan saudara, kalau bilang karena dampak dari pandemi hari-hari ini saudara, banyak orang ada dalam posisi terdesak saudara. Banyak orang karena pandemi hari-hari ini saudara ada dalam posisi di mana yang namanya dia harus bayar cicilan yang harus segera udah jatuh tempo, harus segera dia lunasi, dia bayar saudara. Ada lagi yang namanya tanggungan atau kebutuhan yang harus dia penuhi saudara. Ada lagi yang namanya hal-hal yang harus dia bayar saudara. Bahkan saya baca di Instagram saudara bilang begini, dalam hidup ada dua hal yang paling bikin hati itu deg-degan. Yang pertama adalah jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo saudara. Haleluya. Saya mau bilang banyak orang hari-hari ini saudara, sekali lagi ada yang namanya dalam keadaan terdesak. Nah, ketika sudah dalam keadaan terdesak, akhirnya banyak di antara mereka yang memaksakan Tuhan untuk cepat mengikuti maunya dia. Itu kenapa saya mulai munculkan di layar quotes yang saya tulis tadi saudara. Boleh munculkan, bicara tentang apa? Keadaan yang mendesak diikuti oleh belum terlihatnya solusi. Seringkali membuat kita berpikir bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terlambat. Sekali lagi, keadaan yang mendesak diikuti oleh belum terlihatnya solusi. Seringkali membuat kita berpikir bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terlambat, saudara. Kemarin saya layani ada seorang bapak jemaat Tiberia, saudara. Dia bilang, Pak, saya Pak dalam keadaan yang sangat mendesak, terdesak Pak. Saya harus bayar cicilan, saya harus bayar kebutuhan, penuhi kebutuhan keluarga Pak. Dan akhirnya Pak, saya mau yang namanya jual properti saya Pak. Tapi Pak, masalahnya Pak, sampai hari ini Pak, properti saya belum laku Pak. Katanya Tuhan itu tepat waktu Pak. Tapi kenapa ternyata kok Tuhan sepertinya terlambat Pak dalam menolong saya Pak. Keadaan yang mendesak diikuti oleh solusi yang belum terlihat, kadang-kadang membuat kita berpikir bahwa Tuhan kita tuh, apakah dia Tuhan yang terlambat? Tuhan kita apa dia Tuhan yang terlambat? Saya mau bilang pesan saya dari mimbar ini, statement saya dari mimbar ini, saya mau bilang Tuhan tidak pernah terlambat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Saya mau bilang sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat. Even saudara dan saya, Tuhan izinkan dalam posisi sepertinya terlambat, tentunya dari perspektif kita sebagai manusia. Sekali lagi, sekalipun saudara dan saya Tuhan izinkan dalam posisi yang kalau kita lihat dari perspektif kita sebagai manusia sepertinya terlambat, saya mau bilang saudara, Tuhan punya tujuan di balik itu. Tapi ingat baik, dari perspektifnya Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan selalu tahu kapan waktu yang terbaik. Dan saya mau bilang, kalau dari perspektif kita, sepertinya Tuhan izinkan saudara dan saya seperti ada dalam posisi terlambat. Saya mau bilang saudara, ada tujuan. Sama-sama bilang sama saya, ada tujuan. Amin. Nah, kita akan sama-sama belajar subtemanya itu kenapa saudara saya mencatat di sini saudara. Bicara tentang tujuan Tuhan di balik keterlambatan. Sekali lagi, subtemanya bicara tentang tujuan Tuhan di balik keterlambatan. Langsung munculkan poin yang pertama. Apa tujuan Tuhan di balik keterlambatan? Saya mencatat di sini saudara, adalah bicara tentang untuk melatih kesabaran. Sama-sama bilang sama saya, melatih kesabaran. Sama-sama bilang sama saya, melatih kesabaran. Haleluya. Coba kita buka Alkitab kita saudara. Salah satu kisah yang sering saudara dengar, yaitu di Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 40 saudara. Kita akan baca harusnya sampai ayat yang ke-50, tapi di bagian awal saja kita baca, nanti kita akan lanjut, saya akan bantu jelaskan saudara untuk mempersingkat waktu. Yuk, Lukas pasal yang ke-8 boleh munculkan ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-50. Yuk, sama-sama yang sudah di sana walaupun di rumah bilang haleluya. Ya, sebagian besar bilang haleluya, modal layar, haleluya. Yuk, sama-sama kita baca. 3 ya.
Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua apa? Menanti-nantikan dia. Ayat 41 dikatakan apa di sana? Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah apa? Kepala rumah ibadat. Posisi yang amat sangat penting pada masa itu. Kemudian dikatakan apa? Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat 42 dikatakan apa? Karena siapa? Anaknya perempuan yang satu-satunya. Sangat berharga saudara. Yang berumur kira-kira 12 tahun. Apa? Hampir mati. Jadi dalam keadaan itu saudara sangat-sangat urgent karena anaknya hampir mati. Kemudian dikatakan apa? Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat yang ke-43 dikatakan apa? Nah, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Boleh ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-50 saudara, itu diceritakan tentang proses di mana Tuhan yaitu dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus karena udah sangat mendesak, anaknya udah mau mati saudara, ada orang yang menjamah jubahnya saudara. Jadi di dalam kerumunan itu ada orang yang jamah, saya pernah bahas kisah ini saudara, ada orang yang jamah jubah Tuhan Yesus. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan nyari. Pertanyaan saudara, kalau di tengah keramaian ada yang sentuh saudara, rame banget tiba-tiba saudara kesentuh, gampang atau susah untuk nyari orangnya? Nggak apa-apa, walaupun di rumah saya bisa mendengarkan dengan iman. Gampang atau susah? Ya susah lah Pak Pendeta. Ya iyalah. Saya paling mengerti soal ini. Kenapa? Waktu sebelum corona, sebelum covid, sebelum yang namanya PSBB begini, masih ibadah normal. Saya ajak kalau pelayanan saudara, kan jemaat Tiberias kan waduh berlimpah ruah saudara. Kalau pelayanan apalagi di cabang-cabang yang gede gitu saudara, yang jemaatnya udah lautan manusia, waduh. Saya mau bilang saudara, lagi doain pas altar call, itu udah nyolek-nyolek pendeta. Saya udah gak tahu itu siapa saudara. Kenapa kadang-kadang saya udah nggak nyari, lagi doain tiba-tiba, aduh. Ya udah, saya udah nggak cari, susah rame saudara. Kadang-kadang lagi doain, tiba-tiba stola ditarik, aduh Tuhan, udah susah nyari. Pak Pendeta memang ada yang jemaat suka tarik-tarik stola, ada banyak, karena kadang-kadang ada jemaat yang punya iman. Andai saja ku jamah stolanya, aku pasti sembuh. Oh haleluya. Jangan begitu ya. Saya mau bilang saudara, kalau udah ditarik, udah susah nyari. Puji Tuhan saudara, saya kan pendeta yang tulang belakang masih kuat. Jadi kalau lagi doain, tiba-tiba ada jemaat tarik, oh mari Jo, tarik Jo, kuat ini saudara. Tapi saya udah gak cari lagi saudara. Kenapa susah? Apalagi dalam konteks Tuhan Yesus yang segitu banyaknya. Karena memang pada masa itu Tuhan Yesus sudah sangat terkenal saudara. Mau nyari orang yang colek Tuhan Yesus susahnya minta ampun. Tapi Tuhan cari, takes time saudara. Tapi saya mau bilang saudara, di balik itu kalau saya pelajari, Tuhan lagi melatih kesabaran seorang Yairus saudara. Dan kalau kita lihat di ayatnya saudara, di kisahnya, Yairus tetap apa? Yairus tetap sabar. Yairus tetap sabar, dia tetap tunggu. Walaupun dalam keadaan yang sebenarnya sudah mau terlambat. Tapi Yairus tetap sabar saudara. Yairus tetap tunggu Tuhan. Kenapa Pak Pendeta sampai percaya Yairus sabar? Yes, karena Alkitab nggak mencatat Yairus teriak-teriak, Tuhan cepat Jo, hatup, hujat Tuhan hatup. No, ya toh, cuma itu yang saya tahu. Tuhan cepat, anak saya udah mau mati. No, tidak sedikit pun Yairus teriak-teriak seperti itu. Yairus tetap sabar. Dan seperti yang kita lihat, yang namanya kesabaran seorang Yairus akhirnya membuahkan mujizat dalam keluarganya. Saya mau bilang saudara, bicara tentang kesabaran, kesabaran adalah sesuatu hal yang sangat penting. Itu kenapa Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk membuat saudara dan saya jadi orang-orang yang sabar. Coba kita lihat Alkitab kita, Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 29. Yuk Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Kita baca sama-sama. Yuk. 3, ya. Orang yang sabar
besar pengertiannya. Tetapi apa? Siapa cepat marah apa? Membesarkan kebodohannya. Sekali lagi, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah apa? Membesarkan kebodohan. Kalau saudara lihat ayat ini, saudara, bicara tentang yang namanya kesabaran, itu sangat bisa menentukan kecerdasan, kebijaksanaan seseorang. Kita lanjut. Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Kita baca. 3, ya. Orang yang sabar melebihi apa? Pahlawan. Wow, keren banget. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau kita ambil ayat ini, saudara, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika saudara dan saya punya yang namanya kesabaran, saudara dapat melihat kemenangan di dalam peperanganmu. Itu kenapa kalau saya boleh pinjam quotes-nya Mahatma Gandhi, saudara, boleh munculkan. Saya mau bilang Mahatma Gandhi ini sebenarnya orang yang cinta Kristus, saudara. Di dalam satu kalimatnya dia pernah bilang bahwa dia cinta Kristus tapi dia nggak cinta orang Kristen. Kenapa? Karena satu ketika, saudara, jadi Mahatma Gandhi ini, saudara, karena ketertarikannya sama Kristus, sama Tuhan Yesus, dia datang ke gereja. Tapi dari kisah yang saya baca, karena dengan baju yang sangat sederhananya dia, saudara, ada orang gereja yang akhirnya usir dia, nggak kasih dia masuk, saudara. Itu kenapa dia sampai bilang, ya dia cinta Kristus, tapi ya dia nggak cinta orang Kristen. Kenapa? Karena waktu itu orang Kristen di situ adalah orang Kristen yang akhirnya jadi batu sandungan, saudara. Akhirnya dia nggak mau lagi ke gereja. Itu kenapa sampai dia bilang begitu, saudara. Bahkan ada statement yang lain, dia bilang, saudara, bahwa yang namanya orang Kristen sayangnya nggak hidup seperti Kristus hidup. Kalau orang Kristen katanya hidup seperti Kristus hidup, seluruh dunia akan jadi Kristen. Kenapa? Karena cara Tuhan Yesus hidup yang luar biasa itu. Itu kenapa pesan saya, jangan jadi batu sandungan, saudara. Nah, coba munculkan lagi statement quotes dari Mahatma Gandhi. To lose passion is to lose the battle, saudara. Artinya apa? Ketika saudara dan saya kehilangan kesabaran, artinya saudara dan saya akan kalah dalam peperangan. Sejalan dengan ayat yang kita baca. Ketika saudara dan saya kehilangan yang namanya kesabaran, akhirnya bisa membuahkan kekalahan dalam kehidupan kita. Itu kenapa Tuhan mau saudara dan saya jadi orang yang sabar. Melalui keterlambatan, Tuhan bisa melatih kesabaran saudara dan saya. Amin. Kadang Tuhan bisa izinkan saudara dan saya ada dalam keadaan sepertinya sudah terlambat. Tetapi untuk apa? Untuk melatih kesabaran. Itu kenapa pesan saya dari mimbar ini, saudara. Ayo, jadilah orang-orang yang sabar. Karena kenapa? Ayat firman Tuhan berkata, ketika kau memiliki kesabaran, apapun peperangan yang kau hadapi, kau akan melihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadilah orang yang sabar. Bilang sama yang ngomong, jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang kedua, kita cepat, saudara. Yang kedua, apa tujuan Tuhan di balik yang namanya keterlambatan? Saya mencatat di sini, saudara. Yang kedua, bicara tentang apa? Bicara tentang untuk memberikan yang terbaik. Sekali lagi, yang kedua adalah untuk memberikan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, memberikan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, memberikan yang terbaik. Coba kita lihat Alkitab kita, saudara. Yohanes 11 ayat 5 sampai 6. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Coba kita buka Alkitab kita. Yohanes 11, kita akan baca 2 ayat 5 sampai 6. Yuk, sama-sama kita baca. 3, ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya. Siapa? Maria. Kemudian dan Lazarus, 3 bersaudara. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan apa? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja apa? Tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tahan sekali lagi. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi
di tempat di mana ia berada. Kalau saudara lihat ayat ini saudara, dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus sengaja mengiring Maria dan Marta, termasuk Lazarus di dalamnya, ada dalam keadaan yang secara manusia sepertinya terlambat saudara. Tuhan sengaja mengiring mereka sepertinya secara manusia Tuhan tuh terlambat. Tapi saya mau bilang saudara, itu bagian dari cara Tuhan untuk apa? Untuk mencapai tujuannya, untuk apa? Memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Maria dan Marta dan juga Lazarus. Untuk memberikan jauh lebih baik dari apa yang mereka harapkan. Kalau saudara ingat, apa yang mereka harapkan sebenarnya? Apa yang diharapkan dari seorang Maria dan Marta dari yang namanya yang Tuhan lakukan untuk Lazarus apa? Kita coba lihat Alkitab kita, biar saudara lebih jelas. Coba kita lihat Alkitab kita. Ayatnya yang ke-20 sampai 23. Coba 20 sampai 23. Masih di Yohanes 11. Ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Yuk kita lihat sama-sama. 3, ya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi apa? Maria tinggal di rumah. Ayat yang berikutnya, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, apa? Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku apa? Pasti tidak akan mati. Ayat yang ke-22 dikatakan apa? Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 23 dikatakan apa? Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kalau kita lihat saudara, Maria dan Marta yang mereka inginkan Tuhan Yesus lakukan untuk saudaranya Lazarus adalah apa? Ayo jawab aja, nggak apa-apa. Nanti kalau saudara benar, 2 juta rupiah. Dari mana Pak Pendeta? Cari sendiri. Memang saudara pikir ini kuis? Apa yang Maria dan Marta harapkan dari yang namanya Tuhan Yesus lakukan untuk Lazarus? Kesembuhan. Mereka berharap Tuhan datang memberikan kesembuhan. Tetapi yang Tuhan kasih bukan kesembuhan, tapi apa? Kebangkitan. Pertanyaan saya, lebih keren mana? Kesembuhan atau kebangkitan? Yes, kebangkitan. Itu kenapa saya mau bilang saudara, kita bersyukur gereja kita, Tuhan kasih anugerah luar biasa, ada kuasa kebangkitan di dalamnya. Bayi-bayi yang sudah mati dalam kandungan bisa dibangkitkan karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Bicara tentang orang yang sudah dikantung mayat 10 jam aja bisa dibangkitkan oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa saudara. Itu kenapa saya mau bilang itu sesuatu hal yang luar biasa saudara. Artinya apa? Bicara tentang apa? Tuhan izinkan yang namanya keadaan secara manusia, bicara tentang keterlambatan. Untuk apa? Untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, jauh lebih baik. Amin. Itu kenapa saya mau bilang saudara, hari-hari ini kalau saudara Tuhan izinkan secara manusia sepertinya ada dalam keterlambatan, percaya sungguh Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Karena Tuhan gak pernah menahan sesuatu yang baik tanpa dengan tujuan untuk menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan sebelumnya saudara. Amin. Itu kenapa kan Alkitab bilang saudara, jalan Tuhan, jalanku di atas jalanmu. Tuhan tuh sudah siapkan yang jauh lebih baik dari yang kau pikirkan saudara. Amin. Itu kenapa kadang-kadang Tuhan bisa izinkan keterlambatan. Karena kenapa? Tuhan sudah siapkan jauh lebih baik. Sedikit kesaksian saya. Sejak tahun 2007 saya nyampe Jakarta, jujur saya pengen banget punya kendaraan pribadi. Entah itu motor atau itu mobil saudara. Saya ingat banget dulu saya duduk di Bajai saudara. Duduk di Bajai. Saya lihat di samping saya lagi macet-macetan ada motor. Saya sampai doa Tuhan, pengen banget punya kendaraan pribadi. Tapi mau beli nggak cukup, nggak punya uang saudara. Pengen beli punya motor atau setidaknya mobil. Karena kenapa? Zaman dulu saudara naik angkot itu saudara, naik Kopaja saudara. Dengan wajah yang lemah tak berdaya ini. Iya betul. Dengan wajah yang lemah tak berdaya ini sering jadi sasaran copet. Sering jadi sasaran rampok saudara. Kesaksian saya selama di Jakarta naik Kopaja gitu saudara. Waktu baru datang dari kampung kan, ya udah naik Kopaja biasa aja saudara. Ketika naik Kopaja tiba-tiba banyak yang mendekat. Ya saya masih positive thinking.
saya lagi gelantungan di Kopaja, tiba-tiba mereka mendekat, saya masih positif thinking. Kenapa nih? Apa karena mereka menyukaiku? Apa karena mereka menyukai aroma tubuhku? Karena aku wangi? Ya, jadi saya masih positif thinking. Ternyata mereka dekat-dekat lagi mau nyopet, tiba-tiba lagi samping, ada yang ngerokok kantong saya. Dalam nama Yesus. Saya kaget saudara, di Manado nggak ada yang begitu saudara. Jadi tiba-tiba begitu Tuhan. Akhirnya saya bilang, colek-colek mau ambil handphone ternyata. Saya bilang, yang satu lagi, biar adil gitu saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, sampai pernah mau dirampok gitu saudara, mau ditusuk katanya saudara. Oh Tuhan, saya kaget luar biasa. Kenapa? Tampang yang lemah tak berdaya. Akhirnya saudara, saya doa Tuhan, pengen beli mobil, pengen beli motor kayak setidaknya Tuhan. Sampai pernah dibajai, mau ditodong dibajai saudara. Dalam keadaan yang sulit saudara. Tapi setelah itu 7 tahun, baru akhirnya Tuhan berkata. Padahal kalau mau pikir-pikir Tuhan udah terlambat. Udah mau dicopet, udah mau dirampok Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan kasih. Tapi benar-benar ketika saya lihat Tuhan kasih benar-benar yang terbaik. Tuhan kalau tahan, izinkan seperti keterlambatan. Ada yang terbaik yang Tuhan siapkan. Sedikit kesaksian keluarga saya. Mami saya itu saudara nikahnya itu sudah umurnya itu sebagai seorang wanita itu udah sebenarnya udah di atas ya lumayan di atas 30 saudara. Dan wanita kan kalau di atas 30 kan ya mohon maaf ya kebanyakan apalagi hari-hari gini. Kalau udah nikah di atas 30 udah Tuhan. Gimana ini? Iya, saya suka ngeliat anak-anak muda zaman sekarang kalau udah di atas 30 belum dapat jodoh, kalau perempuan, ke gereja bukan lihat pendeta, lihat jemaat yang lain mana nih. Cari mangsa saudara. Langsung. Radar menyala saudara, nyari-nyari saudara. Iya betul. Nih yang di rumah nih banyak yang bertobat. Saya mau bilang saudara, iya pada masa itu saudara, mami saya sampai bilang begini, ya mami lu sudah sempat sebenarnya dekat sama ini tapi nggak jadi. Udah dekat sama ini tapi nggak jadi. Tapi akhirnya ternyata memang Tuhan siapkan untuk dengan papi. Dan saya mau bilang bukan karena saya anaknya, tapi papi saya, the best. Iya, bukan karena saya puji ya, tapi beneran. Kisah pertemuan mereka juga FTV mah nggak ada apa-apanya saudara. Sedikit saya buka sama saudara nih. Saya baru cerita di sini. Tempat yang lain saya juga bilang begitu. Saya mau bilang saudara, papi saya sama mami saya ketemu, mami saya nih zaman dulu kan masih mau modal Vespa saudara, naik Vespa gitu saudara, naik Vespa tiba-tiba mogok, kan perempuan gitu saudara, tahu pakai tapi tidak tahu mesinnya, akhirnya mogok, buka bingung mau ngapain, tiba-tiba ada seorang pria tampan dan rupawan, ya dong, bukan berkuda, tapi bervespa juga, tiba-tiba datang, berhenti di samping, halo, tiba-tiba mami saya nengok, papi saya lihat, mereka tatap-tatapan. Dilan, bukan. Dilan itu CB100, bukan Vespa ya. Akhirnya papi saya turun, benerin tuh motor. Jadi, mantap. Akhirnya jalan lagi. Jalan, tiba-tiba mami saya nengok. Papi yang di belakang ngikutin ternyata. Kenapa kamu ikutin aku? Aku hanya ingin memastikan kau sampai di rumah dengan selamat. Kurang mantap apa itu? Akhirnya, ternyata untuk apa? Untuk cari tahu rumah, modus ternyata. Akhirnya udah sering mendarat, jadi karena kesabaran keadaan itu aja Tuhan izinkan dapat yang terbaik. Akhirnya saudara bisa lihat ada pendeta yang imut-imut ini. Saudara mungkin bilang najis Pak Pendeta, nggak apa-apa, udah malam, udah nggak ada jemaat lagi. Memang nggak ada lagi hari ini. Kita doa PSBB cepat selesai. Pusing khotbah nggak ada jemaat, nggak ada yang ketawa dalam hati. Haleluya. Akhirnya apa? Jadi yang terbaik. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan kalau izinkan keterlambatan, saya mau bilang saudara, artinya apa? Tuhan sementara menyediakan yang terbaik dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada yang terbaik yang Tuhan siapkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik, pemain pujian saudara. Yang terakhir, apa tujuan Tuhan di balik yang namanya keterlambatan? Yang terakhir, bicara tentang apa? Bicara tentang untuk melatih iman. Sama-sama bilang sama saya, melatih iman. Sama-sama bilang sama saya, melatih iman. Haleluya. Coba kita buka Alkitab kita. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 15. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-15. Masih dalam kisah yang sama yang tadi saudara. Yohanes pasalnya yang ke-11
ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. 3, ya. Tetapi apa? Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian apa? Lebih baik bagimu. Ini bicara masih di poin yang kedua tadi saudara. Sebab demikian lebih baik bagimu. Artinya apa? Tuhan punya sesuatu rancangan yang jauh lebih baik. Telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik melalui keadaan yang sepertinya terlambat yang Tuhan izinkan. Ini poin yang ketiga. Supaya apa? Yuk, walaupun di rumah yang kencang bacanya. Supaya kamu apa? Ayo. Dapat. Sama-sama bilang sama saya, belajar percaya. Sama-sama bilang sama saya, belajar percaya. Yes. Belajar percaya, bicara tentang apa? Iman. Tuhan izinkan keterlambatan supaya apa? Supaya saudara dan saya belajar percaya. Bicara tentang apa? Melatih iman kita. Karena gini, kalau bicara tentang kita percaya terhadap sesuatu yang sudah kita lihat, artinya itu bicara tentang bukan iman, tapi logika. Iya dong. Jadi logika, karena kenapa? Kita udah lihat. Itu kenapa ketika kita percaya, ya udah. Itu logika, karena kita udah lihat. Nah, tapi kalau bicara tentang keterlambatan, terlambat artinya kita belum lihat. Tapi itu membuat kita bisa terlatih imannya untuk jadi orang-orang yang percaya, even kita belum lihat. Karena iman, percaya walaupun belum melihat. Itu baru iman. Dan Tuhan pakai itu untuk apa? Untuk melatih iman. Amin. Bapak Gembala sidang kita, kalau saudara pernah ingat kisahnya, ketika mengalami serangan saudara, serangannya lumayan saudara. Kemudian Bapak Gembala sidang cuma bilang begini, saya percaya saya pilihan Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Pada saat itu pembelaan Tuhan sudah terjadi atau belum? Belum kelihatan. Tetapi Bapak Gembala sidang percaya bahwa pembelaan Tuhan pasti terjadi. Dan akhirnya apa? Iman itu membuat beliau melihat pembelaan Tuhan dinyatakan. Tuhan izinkan kadang-kadang keterlambatan kita belum melihat. Untuk apa? Melatih iman kita. Karena kita bilang apa? Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu. Dan Tuhan mau saudara dan saya punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Untuk kita bisa melihat segalanya. Itu kenapa Tuhan izinkan keterlambatan. Ingat kisah Abraham dan Sarah? Ingat kan? So opa deng oma. So opa de oma. Secara biologis sudah sangat terlambat saudara. Iya kan? Itu sangat terlambat. So opa deng oma, saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi dokter kandungan tiba-tiba ada opa deng oma datang. Mau periksa kandungan, oh Tuhan. Iya. Apa, jangankan saudara, saya aja kalau pendeta ada oma-oma datang. 80 tahun, Pak Pendeta. Oma mau doakan oma pe kandungan. Hei oma, bertobat oma. Maniso. Itu oma-oma di Manado. Hei, karena udah terlambat. Secara manusia, tapi saya suka Alkitab bilang apa? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi mereka berharap dan percaya. Tuhan kadang-kadang izinkan saudara dan seperti dalam keterlambatan. Tapi saya mau bilang itu Tuhan izinkan supaya apa? Melatih imanmu. Karena sekali lagi, ketika imanmu terlatih, saya pelajari begini saudara. Iman bukanlah sesuatu yang directly gift saudara. Sesuatu yang diberikan secara langsung. Dulu memang waktu saya masih jemaat, belum sekolah teologi ya, saya masih berpikir iman itu Tuhan yang kasih secara langsung. Itu kenapa saya suka altar call, saya minta doa sama Pak Pendeta, doakan saya supaya saya punya iman yang besar. Tapi ketika saya belajar lebih dalam lagi, Tuhan tuntun saya, iman bukan sesuatu yang Tuhan kasih secara langsung loh. Tetapi iman adalah, sama-sama bilang sama saya, akibat. Sama-sama bilang sama saya, dampak.
Itu kenapa Alkitab kan bilang begini saudara. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Jadi iman adalah akibat dari ketika seseorang mendengarkan firman. Itu kenapa Alkitab dengan tegas bilang iman itu timbul. Akibat adalah dampak. Itu kenapa boleh munculkan quotes-nya saudara. Iman yang kuat bukanlah apa? Hasil dari pemberian Tuhan secara langsung. Tapi hasil dari respon kita yang benar terhadap apa yang Tuhan izinkan kita alami. Sekali lagi, iman yang kuat adalah bukanlah hasil dari pemberian Tuhan secara langsung, tapi hasil dari respon kita yang benar terhadap apa yang Tuhan izinkan kita alami. Sekali lagi saya tegaskan, Tuhan gak pernah langsung kasih iman sama saudara, iman yang besar. No, itu hasil, itu dampak. Itu kenapa kalau saudara minta, Tuhan kasih aku iman, Tuhan kasih masalah, Tuhan kasih tantangan, sehingga melalui masalah, melalui tantangan itu imanmu bertumbuh. Nah, keterlambatan adalah juga cara Tuhan untuk melatih imanmu. Ketika kau meresponi dengan benar, imanmu jadi iman yang kuat. Dan seperti yang saya bilang tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ketika kau merespon dengan benar, kau memiliki iman yang kuat, iman yang besar. Maka iman yang besar itu akan membuat kau melihat berkat, mujizat, pemulihan Tuhan dinyatakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sementara melatih imanmu. Bilang sama yang ngomong, milikilah iman yang besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.